pemudi Kristen dimanapun berada saat ini. Saya Sofia Ramasaribu, seorang mahasiswi dan salah satu pemudi GB University Medan. Pada kesempatan ini saya rindu sharing atau berbagi kepada teman-teman semua. Kita tahu situasi dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ada baiknya sesama pemuda-pemudi Kristen kita saling berbagi, kita saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Mungkin saat ini banyak di luar sana pemuda-pemudi Kristen mengalami situasi sulit dalam hidupnya berupa pergumulan-pergumulan berat. Mungkin kita telah berdoa, kita telah berusaha, bahkan kita telah lama berdoa, namun belum ada yang terjadi. Seakan-akan Tuhan belum menjawab doa kita. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, dalam benak kita, di mana sih Tuhan itu? Di mana sih pertolongan Tuhan itu? Di mana sih janji-janji Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap keadaan kita? Pada kesempatan ini, saya ingin sharing dengan teman-teman semua mengenai pemuda yang mengerti waktunya Tuhan. Saya tahu pada dasarnya kita pemuda-pemudi sangat suka hal-hal yang singkat, hal-hal yang simpel, yang tidak memakan waktu yang lama, seperti halnya yang instan saja. Namun dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri maupun pengetahuan kita sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan untuk sekedar hidup dan bernapas saja. Hidup adalah sebuah perjalanan dan pertandingan melawan dunia. Yang namanya pertandingan, yang namanya perjalanan, ada proses dengan berbagai tantangan. Jika Tuhan izinkan kita mengalami situasi sulit saat ini, jika Tuhan tempatkan kita di ruang tunggu di mana kita harus menunggu doa kita dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan, itu artinya ada sesuatu hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ada suatu hal yang ingin Tuhan bentuk dalam diri kita. Jadi buat kita pemuda-pemudi Kristen yang sedang menanti-nantikan doa kita dijawab, kita menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, yang perlu kita lakukan hanya tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak perlu mengukur kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Ingat, berkat Tuhan itu tidak pernah salah alamat, berkat Tuhan itu tidak pernah terlambat dan terlalu cepat. Berkat Tuhan itu tepat pada waktunya, dengan catatan di waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita. Sekarang bagaimana kita bisa mengerti waktunya Tuhan itu? Bagaimana kita dapat memahami waktunya Tuhan itu? Saya teringat kisah Lazarus, saudari Maria dan Marta, yang ada di Yohanes pasal 11. Ketika itu Yesus telah mendengar Lazarus sakit, tetapi Tuhan tidak langsung datang menjenguk Lazarus. Hal hasil apa? Lazarus meninggal dan dia dikubur oleh saudara-saudaranya. Setelah 4 hari dalam kubur, Yesus baru datang menemui Maria dan Marta. Keduanya memiliki respon yang sama dan perkataan yang sama. Sekiranya engkau di sini, saudaraku tidak akan mati. Hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami adalah mungkin ketika Tuhan datang pada saat Lazarus sedang sakit, mukjizat yang Tuhan kerjakan hanya menyembuhkan orang sakit. Tetapi apa? Setelah kita baca kisah dari Lazarus ini, di mana Tuhan membangkitkan Lazarus, ada sesuatu yang terjadi, ada suatu hal yang besar terjadi, mukjizat yang besar terjadi, yaitu Tuhan membangkitkan yang mati. Ketika Lazarus telah 4 hari dalam kubur, Tuhan membangkitkan Lazarus. Wow, terkadang kita ditempatkan Tuhan di situasi sulit, di mana kita harus menunggu, di mana kita harus menantikan jawaban Tuhan. Tidak mudah saudara, tetapi dengan iman dan percaya saja bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat itu, di ruang tunggu itu, karena ada yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, ada yang ingin Tuhan kerjakan yang dahsyat dalam hidup kita. Maka daripada itu, kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak semua bunga mekar bersamaan, saudara. Begitu juga dengan kita. Mungkin teman kita lebih dahulu sukses daripada kita. It's okay. Setiap kita punya jalan cerita masing-masing. Yang pasti sejak kita di rahim ibu kita, masa depan kita telah ditentukan Tuhan. Yakinkan saja, percaya saja. Itu yang perlu kita lakukan. Terkadang kita khawatir, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Tetapi yang perlu saya tekankan kepada teman-teman semua,
Mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Sang Pencipta kita, bahwa masa depan kita sungguh-sungguh ada, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizinnya Tuhan, di waktunya Tuhan. Baiklah teman-teman, di akhir sharing ini saya rindu membacakan sebuah puisi yang saya tulis sendiri, karena saya suka menulis ketika dalam situasi sulit dalam hidup saya. Yang saya lakukan adalah melakukan hal-hal positif seperti menulis yang saya alami, menceritakan yang saya alami. Dan pada kesempatan ini juga saya rindu membagikan puisi yang saya tulis kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saat tak ada pundak untukmu bersandar, saat tak ada tangan yang bersedia menghapus air mata, saat tak satu orang pun dapat dipercaya, bahkan tidak ada sisi dunia yang dapat dijadikan rumah, saat kamu sekarat dan terluka parah, bertahan dan ingatlah, masih ada Tuhan yang tetap setia. Kita hanya perlu berdoa dan percaya, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Tidak perlu bersungut-sungut, bersabar dan menunggulah. Segala sesuatu terjadi ada waktunya dan di bawah kendalinya. Tugasmu, pastikan aku dan kamu pejuang dan bukan pecinta. Karena kita ciptaannya, kita adalah lebih daripada orang. Sekian sharing dari saya. Tuhan Yesus